Beralih ke topik lainnya, Mitra Tia TV, tekan kasus kekerasan perempuan dan anak, peran media massa dinilai sangat penting dalam sosialisasi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual atau undang-undang TPKS. Libatkan para pemangku kepentingan dan stakeholder publik. Ditemui di sela-sela FGD untuk media konvensional pada kegiatan diseminasi undang-undang TPKS melalui media engagement, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Agung Budi Santoso menegaskan, kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Indonesia masih seperti fenomena gunung es, yang mana jumlah antara yang dilaporkan dengan kenyataan tidak sama. Hal tersebut bisa didasari karena rasa takut korban melapor. Menurutnya, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah diundangkan pada 9 Mei 2022 merupakan wujud kehadiran negara dalam upaya melindungi dan memenuhi hak korban atas penanganan korban dan juga pemulihan. Sedangkan tujuan Undang-Undang TPKS sendiri untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oleh karenanya dibutuhkan peran media massa dalam mensosialisasikan Undang-Undang TPKS. Kemenpa meminta media untuk bisa mensosialisasikan implementasi Undang-Undang TPKS. Salah satunya dengan menulis pemberitaan tentang kasus kekerasan seksual, mana yang boleh diungkap dan mana yang tidak. Dengan adanya Undang-Undang TPKS ini tidak hanya peristiwanya, tetapi juga mendorong kepada informasi lain yang sifatnya edukasi, supaya tidak berulang kembali. Kita tanyalah kepada pemerintah lokal, pemerintah setempat, pemerintah daerah, melalui dinas-dinas yang ada terkait dengan pengelola bidang yang bersangkutan, pengelola tempat yang bersangkutan, gimana upaya untuk supaya tidak berulang. Kemudian juga meyakinkan masyarakat bahwa lembaga penyedia layanan seperti apa dia melakukan penanganan, dia kesiapan itu. Artinya bahwa pemerintah dalam ini siap mendampingi pada korban dan atas data identitas itu juga dilakukan pelindungan. Kemudian bagi pihak pelapor juga dilakukan pelindungan juga. Jadi meyakinkan kepada masyarakat supaya mereka tidak takut untuk melapor. Di Undang-Undang TPKS ini pengaduan juga bisa didasarkan dari laporan tenaga medis atau tenaga kesehatan. Misalnya dia ketika ada kunjungan berobat atau kunjungan periksa di fasilitas pelayanan kesehatan, ada indikasi dugaan dia korban tindak pidana kekerasan seksual, kemudian menginformasikan kepada UPTD misalnya. Nah, itu UPTD juga langsung menindaklanjuti. Lebih lanjut, menurutnya media harus bisa membangun kesadaran masyarakat untuk memahami pentingnya pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak. Vita Semarang, TA TV.